Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Arif Maulana dari kelas 3A PSDK Tasikmalaya. NIM saya 19230623. Baik, terima kasih kepada Mas Ferry yang telah meluangkan waktunya. Saya sangat senang bisa berbincang dengan Mas Ferry. Saya sudah mendengar tentang kemajuan bisnis Anda ya. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke pertanyaan yang inti, kita ke pertanyaan umum dulu ya. Bisakah Mas Ferry menceritakan latar belakang Mas Ferry dan bagaimana memulai usaha kelinci ini? Jadi latar belakangnya berawal dari hobi. Berawal dari hobi. Hobi dari kecil mungkinnya kita di kelinci, terus juga setelah itu mengenal kelinci lebih banyak. Ternyata kelinci itu berpotensi menghasilkan uang, gitu. Ada tingkat ekonominya. Dari situ kita mulai telaah dan alhamdulillah berjalan. Mungkin kita berjalan udah 5 tahun, gitu. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Oke. Terus ada pertanyaan kedua. Apa yang memotivasi Mas Ferry untuk memilih bisnis ini dibanding dengan usaha lainnya? Mungkin potensinya terutama kesenangan, jati diri, kesenangan, dan juga di bisnis ini kompetitor tidak terlalu bersaing, gitu. Jadi karena siklus peternakan itu siklus yang agak susah, orang tidak semua orang mau bergelut di situ, padahal sektor peternakan itu sangat menjanjikan. Menguntungkan, sangat menguntungkan. Itu jadi yang membuat kita semangat yaitu satu, kesenangan, ikhlas, terus juga potensi. Ini bisnis yang potensi di peternakan. Gitu. Baik, terima kasih. Yang kedua kita masuk ke pertanyaan usaha ya. Boleh, silakan. Yang pertama ialah jenis kelinci apa saja yang Mas Ferry pelihara atau Mas Ferry ternakan? Ya. Mengapa memilih jenis tersebut? Di sini mungkin kita beberapa jenis banyak ya masuk, tapi semua masuknya kelinci ras. Kelinci ras. Kalau yang familiar di orang lain bilang itu jenis kelinci hias. Nah, kita hampir punya 8 jenis hias, terutama di Giant, Flemish Giant, Gian, terus juga New Zealand yang sekarang lagi booming. Nah, ketiga di jenis Rag, Holland Loop, dan Netherland. Itu yang kita kembangkan, gitu. Baik. Dan terus ada apa tantangan terbesar yang Mas Ferry hadapi dalam menjalankan usaha kelinci ini? Untuk saat ini tantangan terbesar adalah di sistem pengiriman. Jadi sistem pengiriman kita itu melalui kargo ataupun bis, gitu. Tidak bisa memakaikan sekarang kayak JNE, JNT kargo dan lainnya, tidak bisa. Jadi akses yang kita masih kehambat itu di pengiriman. Dan juga poin yang kedua di operasional barang pengadaan. Itu yang paling sangat susah. Ketika pasar sangat membutuhkan barang banyak, barang yang tidak ada. Kenapa? Karena barang kita tidak sebanyak yang dibutuhkan orang lain. Dan kekurangannya itu sih mungkin di peternakan yang aku pelajari saat ini gitu. Baik. Dan pertanyaan ketiga ialah apa strategi pemasaran yang Mas Ferry gunakan untuk menjual kelinci Mas Ferry atau produk terkait? Untuk saat ini mungkin kita mengejar di pasar media sosial. Terus juga kita kemitraan, membuka jaringan kemitraan di kelinci. Contoh, orang lain beli indukan dari kita, mereka tidak harus memikirkan apa barangnya harus kemana, produknya kemana, kembali lagi ke kita. Yang penting produk dari kita. Kedua, kita media sosial yang bisa jaringannya kan sangat luas. Betul. Keluar kota, luar pulau, bahkan kita ekspor juga sering. Kita ekspor ke Malaysia, Filipina, Singapura udah pernah gitu. Apalagi sebelum Covid. Nah, sebelum Covid gitu, sangat luas, alhamdulillah. Mungkin kalau untuk pemasaran tidak ada kendala karena untuk saat ini
di kelinci itu sangat dibutuhkan, terutama untuk ketahanan pangan ya, yang sekarang lagi booming di jenis New Zealand daging itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan produksi dan manajemen. Produksi dan manajemen. Bagaimana proses pemeliharaan dan perawatan kelinci di sini? Untuk perawatan di sini mungkin si kelinci makan biasa makan, tapi kita pakainya tidak pakai perumput ya. Kita ada pakai pakan khusus. Nah, itu sudah jadi. Sudah banyak di pasaran online, ada di pet shop. Jadi seperti ayam kita pakai pelet. Nah, produksi kita alhamdulillah sih produksi kadang ada di sini juga di farm kita, kadang juga kita disuplai juga oleh mitra-mitra kita yang ada di luar sana gitu. Jadi saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Istilahnya mungkin simbiosis mutualisme, karena di usaha ya, terutama di peternakan tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Gitu intinya. Oke, baik. Di sini apakah ada masalah penyakit dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk penyakit, semua hewan ataupun semua peternak ada penyakit. Tapi penyakit itu bisa diminimalisir, terus di pencegahan intinya gitu. Jadi saat ini aman sih, tidak ada penyakit yang sangat mematikan atau menular, tidak ada. Semua bisa kehandle. Yang penting kitanya aja telaten, terus juga rajin membersihkan kandang. Aman sih segitu. Dan untuk seberapa sering melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kelinci tersebut? Pemantauan kita rutin 1 minggu sekali. Kita check up semua kelinci per ekor 1 minggu sekali, kita keluarin semua dari kandang untuk mengecek kesehatannya gitu. Dan apalagi kalau lagi dia tingkat kehamilannya bentar lagi untuk produksi, kita lihat HPL. HPL itu hari tanggal kelahiran, kita harus cek gitu. Jangan sampai kelinci pas melahirkan tidak ada nestbox gitu. Nestbox itu tempat untuk produksi dia yang melahirkan. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan tentang pasar dan pelanggan. Pasar dan pelanggan. Siapakah target pasar utama Mas Peri untuk menjual kelinci ini? Target sih mungkin orang-orang pertanian ya, pertanian dan peternakan. Rata-rata yang mempunyai lahan untuk bertani pasti dia punya hewan, kelinci ataupun apa dan lain-lain. Kedua juga kita targetnya itu di penghobi. Penghobi, terutama penghobi. Penghobi itu kan kadang untuk bermain dan untuk melengkapi di kehidupannya gitu. Dan di situ sangat potensial. Berarti anak-anak juga bisa ya? Anak-anak sangat bisa karena kelinci itu tidak membahayakan, tidak punya penyakit yang menular ke manusia gitu. Dan juga sangat ramah lingkungan. Tuh. Intinya sih gitu. Oke, baik. Pertanyaan kedua di pasar dan pelanggan ialah bagaimana Mas Peri membangun hubungan dengan pelanggan dan menjaga loyalitas mereka. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, dengan customer, alhamdulillah sih saat ini berjalan baik. Jadi intinya setiap kalau dengan mitra ya, nah customer kita mitra kita itu 1 minggu sekali kita kontrol apa kendala, apa keluhan yang mereka hadapi. Tetapi kalau contoh ada pelanggan yang beli, kita sharing silahkan. Kita bahkan bikin grup di WA, di WhatsApp untuk keluh kesah. Apa nih trouble-nya, apa nih penyakitnya gitu, yang bisa kita tanganin gitu. Jangan sampai penyakit ataupun masalah tidak bisa dipecahkan. Intinya konsultasi lah. Jadi intinya sangat terbuka ya? Sangat terbuka. Kita tidak ada memanipulasi, menutup-nutupi. Bahkan contoh ada yang berminat mau buka lebih besar dari kita, kami silahkan gitu. Aku sangat mendukung gitu. Sangat mendukung dan boleh bahkan membimbing juga sangat boleh gitu. Intinya rezeki sudah ada yang mengatur. Adanya di badan kita. Intinya gitulah. Jadi tidak ada takut tersaingi ataupun apa-apa, tidak ada gitu. Kita berjalan bareng-bareng. Contoh mau ada pam besar dengan spekulasi modal yang besar,
silahkan. Kalau ada trouble, contoh di pemasaran terbentur, mentok kemana marketnya, bisa dibantu oleh kami. Gitu. Dan pertanyaan selanjutnya ialah tentang keuangan. Keuangan. Bagaimana Mas Peri mengatur keuangan usaha kelinci ini? Mengatur keuangan ya, mungkin untuk omset per bulan. Nah, kita kalau setelah tercapai omset per bulan, kita tutupi dulu operasional yang ada di kandang kita. Terutama di kandang kita. Kedua, mungkin kita bisa bantu operasional juga kemitraan kita. Setelah itu ada sisanya, ada lebihnya. Nah, kita pakailah ya untuk tabungan, ya untuk pembelian aset dan lain-lain. Intinya sih peternakan itu sangat menjanjikan kalau bagi kami gitu. Baik. Yang kedua ialah apa saja biaya utama yang perlu dipertimbangkan dalam usaha kelinci ini untuk yang mau memulai? Mau memulai, mungkin yang pertimbangkan satu, pembelian bibit. Pembelian bibit. Itu udah termasuk ya, pembelian bibit. Kalau masalah kandang sih ada yang udah jadi, boleh silahkan beli. Ada mau bikin sendiri dari alat sederhana sih boleh gitu, tidak memakan biaya dan waktu mungkin. Intinya mungkin yang terutama yang harus disiapkan untuk memulai bibit, kandang, dan kesiapan untuk memberi makannya. Karena kita tidak pakai rumput, kita pakai pelet. Nah, harga pelet sekarang itu per sak itu di angka 195.000. Itu untuk berapa kelinci itu? Untuk 10 ekor kelinci itu bisa bertahan mungkin di angka 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah, karena kita pakai pakan, komposisi pakan itu, pakannya itu per hari satu ekor kelinci 150 gram. Berarti 1,5 ons kalau di jama kotor ya rasanya. Jadi kita, dan komposisi persaknya itu 25 kilo. Persaknya 25 kilo. Jadi untuk yang memulai, silahkan siapkan kandangnya dulu, terutama kandang. Kedua, modal buat pembelian induk kelinci ataupun anakan bibitan kelinci. Ketiga, untuk beli pakan. Gitu. Itu saja. Jadi 3 poin ya untuk 3 poin sesudah berjalan. Ada trouble untuk kesehatan, boleh konsul. Terus juga sudah banyak barang ataupun produk, tidak punya market atau penjualan, boleh langsung ke sini ke Chandra Fitri atau mungkin di Facebook Chandra Ferianto atau Chandra Rabbit Store. Itu langsung ada admin sendiri kita. Sudah ada admin sendiri, sudah ada pelayanan, mungkin lah bisa dibantu semuanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang kedepannya nih. Apa rencana jangka panjang Mas Peri untuk usaha kelinci ini? Mungkin jangka panjang karena kita ikut tradingnya. Sekarang trading itu ramai di pasar. Yang kita program panjang, kita akan mengejar di ketahanan pangan. Ya, untuk saat ini kita memperluas pembibitan di kelinci jenis New Zealand. New Zealand itu pedaging. Pedaging. Karena potensi market itu sangat lebar, sangat besar, dan belum ada yang mencukupi target di situ. Dan ada program pemerintah juga akan digencarkan olahan daging kelinci atau masakan daging kelinci, dan dibutuhkan dagingnya. Jadi kita harus mempunyai bibit stok dan banyak gitulah intinya. Terutama untuk saat ini sangat kekurangan di daging kelinci, itu sangat kekurangan gitu. Untuk yang supply tempat sate, terus yang kedai-kedai gitu, terutama kayak Lembang dan juga Jakarta. Kedua, Batu Raden saja satu hari 100 kilo kebutuhannya daging kelinci. Otomatis kita harus motong 50 ekor gitu. Berarti stok kita harus ribuan ekor atau ratusan ekor. Tapi di jenis New Zealand, di jenis pedaging. Ya. Untuk kedepannya mungkin kita akan memperkuat di pondasi di situ. Sangat menjanjikan. Jenis New Zealand itu untuk kedepannya. Ya. Jadi untuk kedepannya memperbanyak stok di jenis pedaging. Ya.
Baik, yang kedua ialah pertanyaan, adakah inovasi atau perubahan yang ingin Anda terapkan nanti? Inovasi tidak ada sih. Inovasi mungkin juga di market doang ya. Di market Inovasi di market. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala ya di market inovasinya. Terus juga semua teman-teman yang seumuran saya gitu, yang masih produktif jangan malu untuk beternak, intinya gitu. Rata-rata kan banyak orang-orang malu untuk beternak gitu. Toh sekarang peternakan kita itu di bangunan yang seperti ini gitu kan, permanen, terus juga tidak berbau, tidak kotor-kotoran gitu. Butuh waktu cuma 2 jam untuk kapasitas 50 ekor menanganinya gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan penutup. Apa saran yang dapat Mas Peri berikan kepada orang-orang yang ingin memulai usaha? Untuk memulai usaha, sarannya jangan berburu-buru untuk mendapatkan untung atau profit. Ya, karena punya modal ataupun punya tempat, punya keberanian belum tentu jadikan kesuksesan gitu. Intinya bertahap aja, berjalan. Contoh pembelian 5 ekor dulu berhasil, boleh silahkan lanjut lagi jadi 10 ekor. Jangan terburu-buru karena punya modal besar dan ambisi, karena ingin langsung mendapatkan profit ataupun keuntungan yang besar, jangan gitu. Kalau langsung terburu-buru kan kita harus tahu menelaah karakter kelinci gimana, terus perawatannya gimana, penanganan ketika sakitnya bagaimana. Ketika udah selesai, udah bisa, itu semua silahkan. Mau buka sebesar mungkin silahkan gitu. Intinya jangan terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Santai ya, step by step aja, berlahan. Intinya jangan terburu-buru dan Betul, jangan terburu-buru. mengerti dulu dari segi kelincinya. Mengerti dari segala trouble karakter kelinci gitu. Karena perawatan untuk 10 ekor dan 100 ekor berbeda jauh gitu. Tetapi kalau kita sudah menguasai semua tekniknya, semua trouble-nya, apapun semua, silahkan mau digas pun silahkan gitu. Jadi jangan terburu-buru lah intinya. Kalau step by step, jadi artinya kita dari 5 ekor punya keuntungan 1 juta. Nah, boleh silahkan tambah lagi, tambah 10 ekor lagi, mungkin keuntungannya 3 juta. Tambah lagi silahkan gitu. Jangan langsung kita buka farm besar dengan kuantiti yang ratusan ekor dengan modal yang besar tapi tidak punya penanganannya, ya Bingung juga ya. silahkan itu mempertaruhkan modal di situ. Gitu. Mau untung malah rugi ya. Ya, tapi rata-rata seperti itulah. Rata-rata ambisi orang itu kan sangat banyak gitu, karena menjanjikan. Sekarang logikanya, dari 1 ekor kelinci kita mendapatkan keuntungan 400.000 dari skala beternak. 1 ekor kelinci Itu untuk 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian. Jadi kelinci itu, atau di pertanian gitu, di peternakan, maaf ya, tidak langsung menghasilkan keuntungan. Jadi kita breeding dulu, kawinkan dulu, ternak dulu sampai 3 bulan baru kita bisa menghasilkan keuntungan. Nah, jadi intinya kesabaran ya. Kesabaran, dan panen di hewan itu tidak seperti ke bisnis orang lain ya. Jadi usaha di sini konsisten konsisten. Kita merasakan keuntungan 3 bulan yang akan datang dari pemodal pertama gitu. Dari modal pertama kita beli kelinci, indukan, kita kawinkan, 3 bulan kita baru beranak, 1 bulan beranak, 3 bulan kita bisa jual. Jadi untuk umur 3 bulan baru kita bisa jual lepas, anakannya. bisa dilepas, bisa dirilis, dan di situ baru dapat keuntungan. Nah, dari kalkulasi 1 ekor kita mendapatkan 400.000 keuntungan selama 3 bulan. Nah, yang tergiur rata-rata peternak pemula ataupun orang-orang pemula langsung digas, ya kan. 1 ekor 400.000, berarti kalau 10 ekor 4 juta. Rata-rata langsung 50 ekor
belum tentu dia tahu penanganannya. Tuh. Intinya step by step, perlahan lah, berjalan saja gitu. Baik, kita ke pertanyaan penutup kedua, ialah adakah hal lain yang ingin Mas Peri sampaikan tentang usaha kelinci ini? Yang disampaikan mudah-mudahan peternakan kelinci ini terus berkembang dengan pesat, dan juga mungkin modal kami di PAM kami diperkuat karena ada target yang kita kembangkan untuk di tahun besok 2025. Target kita 1000 ekor indukan yang di luar, dan yang kita produksi mudah-mudahan tercapai gitu. Karena untuk di Tasik ataupun di intinya Parihyangan ya, Tasik, Ciamis, Banjar, mungkin di sini terbesar. Gitu. Di sini terbesar, dan juga di sini market yang terus meroket, alhamdulillah gitu. Dan banyak kami juga membantu peternak-peternak di luar jangkauan kami untuk menjual barang-barangnya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan konsisten kita membantu orang lain juga, terus juga membesarkan nama kita juga, PAM kita gitu. Cukup mungkin di situ Ya, takut ada yang tanyakan tambahin, boleh silahkan. sudah Sudah cukup. cukup. Baik, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih kepada Mas Peri. Sama-sama. See you next time. Mbak Tika. Ini untuk jenis Giant. Bobotnya sampai 9 kilo. Ini yang dicari-cari jenis New Zealand. Pedaging ya. Sama ini. Rek. Oh, dan ini ada jenis Giant.